saudara, minggu kemarin ya sudah boleh melihat bersama-sama ya bagaimana pemahaman mengenai Allah Tritunggal memang tidak mudah. Ya kenapa kok tidak mudah gitu ya, juga kita sudah melihat apa yang jangan berusaha mempermudah tapi kemudian salah. Ya demikian juga kita melihat bahwa Alkitab memang tidak pernah ya mencatat mengenai istilah Tritunggal. Kemarin ada yang tanya, bagus. Ya istilah Tritunggal pertama kali dipakai oleh Bapak Gereja yang bernama Tertullianus. Tetapi, nah hari ini kita akan melihat ya, Alkitab jelas berbicara mengenai Tritunggal. Nah, saudara secara sederhana ya, kalau saudara bisa mengingat 3 pernyataan ini, hanya 3 ya, saudara bisa mengingat 3 pernyataan ini dan saudara percaya 3 pernyataan ini, maka bisa dikatakan ya pemahaman kita akan Tritunggal itu aman. Ya, dan 3 pernyataan ini harusnya tidak sulit. Yang pertama, Allah kita 3 pribadi. Yang kedua, setiap pribadi atau ketiga pribadi sepenuhnya Allah. Yang ketiga, Allah kita Esa. Ya, tidak sulit kan ya? Allah kita 3 pribadi, setiap pribadi sepenuhnya Allah, Allah kita Esa. Nanti kita akan melihat ya, yang namanya bidat itu selalu kalau nggak salah satu ya salah 2 dari 3 pernyataan ini. Ya, jadi sampai hari ini saya belum pernah ketemu bidat yang kemarin sudah kita lihat juga sebentar ya mengenai saksi Yehova. Oh, 3-3 ini mereka percaya, cuman beda dalam hal yang lain. Belum pernah ada. Ya, jadi kemarin kita melihat gereja Katolik percaya Allah 3 pribadi, mereka juga percaya setiap pribadi sepenuhnya Allah, mereka percaya Allah itu Esa. Ya, dalam satu pengertian ya, kita tidak berani mengatakan wah mereka bukan orang percaya. Lah wong sama kok. Ya sebaliknya saksi Yehova dan bidat-bidat yang lain itu selalu kalau tidak beda 1, beda 2 dengan kita di dalam hal ini. Ya, sehingga nanti ya kita akan melihat masing-masing ya Allah itu Esa. Betulkah Alkitab mengatakan ya setiap pribadi sepenuhnya Allah? Betulkah Alkitab mengatakan Allah 3 pribadi? Betulkah Allah mengatakan? Dan kenapa 3-3-nya ini penting? Tidak bisa diambil salah satu atau bahkan salah 2. Ya mesti diambil ketiga-tiganya. Nah, cuma sebelum kita melihat satu demi satu ya, saya ingin menunjukkan kepada saudara terlebih dahulu. Ya sehingga jejak, ya hin, gitu ya, jejak Allah Tritunggal, bahkan sebetulnya itu sudah ada di dalam Perjanjian Lama. Jadi meskipun ya pemahaman mengenai Tritunggal di dalam Perjanjian Lama ya tidak sejelas seperti di Perjanjian Baru. Ya, di dalam teologi reform kita mengenal progressive revelation. Ya, progressive revelation itu maksudnya dengan berjalannya waktu, ya Tuhan semakin dan semakin menyatakan kebenarannya. Gitu ya, dengan berjalannya waktu Tuhan semakin dan semakin menyatakan kebenarannya. Jadi contohnya aja sedikit ya mengenai progressive revelation. Hari ini ya, kira-kira boleh enggak ya kakak menikah dengan adiknya sendiri? Tidak boleh itu menurut saudara atau menurut Alkitab? Nah, ya. Boleh nggak kakak nggak boleh menikahi saudara sendiri itu menurut kita atau menurut Alkitab? Alkitab ya ada di dalam Taurat itu ada, gitu ya. Jadi tidak boleh ya apa itu namanya termasuk juga anak tidak boleh kemudian menyingkapkan ibunya dan seterusnya sehingga di dalam Korintus itu satu dosa besar ya ketika ada seorang jemaat tidur dengan istri ayahnya meskipun sangat mungkin itu adalah ibu tiri bukan ibu kandung. Ya sehingga ada di dalam Alkitab. Tapi permisi tanya ya, anaknya Adam dan Hawa itu menikah sama siapa? Berarti gimana? Gitu ya. Nah, saudara kalau tidak memahami progressive revelation gitu ya, saudara kan bingung ya. Waduh, nah terus kok Alkitab mengatakan tidak boleh? Ya padahal anaknya Adam dan Hawa kalau tidak nikah sama saudaranya, ya nikah sama siapa gitu ya? Ya tidak ada yang lain kan. Nah saudara karena memang pada waktu ini ya air bah belum terjadi. Ya sehingga setelah air bah itu terjadi ya umur manusia menjadi lebih singkat gitu ya, sehingga dan juga ya kita melihat kekerasan hati manusia ya yang tidak mau berpencar ya menara Babel ya sehingga setidaknya ini adalah 2 hal yang kemudian kita menemukan kenapa dalam Taurat tidak boleh menikahi saudara sendiri ya karena manusia cenderung akan kemudian berkumpul dan sampai hari ini pun ya bukti-bukti medis menunjukkan anaknya akan sulit ya kalau kemudian kakak menikahi adik dan seterusnya bahkan sepupu pun juga itu bukannya tidak ada risikonya. Nah itu namanya progressive revelation
Ya, progressive revelation itu berarti pernyataan Allah yang Tuhan singkapkan itu selanjutnya. Termasuk juga ya, menurut saudara ya, nabi-nabi perjanjian lama itu tahu nggak ya bahwa Allah akan menyelamatkan kita melalui mengorbankan putranya? Tahu nggak? Yesaya, Yeremia, kira-kira tahu nggak ya bahwa cara Allah menyelamatkan kita yaitu dengan menyalibkan putranya? Tahu nggak? Belum tahu. Ada dasar Alkitabnya nggak? Ada. Ya, sehingga Petrus mengatakan keselamatan kita itu diselidiki oleh para nabi. Ya, termasuk bahkan ya malaikat pun ingin tahu. Ya seringkali kita tidak menghargai ya, bagaimana Tuhan menyelamatkan kita melalui kayu salib. Saudara, itu tidak pernah dilihat oleh mata. Amin ya. Di luar Alkitab, ayo coba kitab mana yang mengatakan keselamatan melalui Allah menyerahkan putranya? Ya tidak ada. Satu-satunya ya Alkitab. Ada nggak primbon yang mengatakan seperti itu? Gitu ya, tidak ada. Ya sehingga itu sesuatu hal ya yang para nabi hanya bisa membayangkan secara samar-samar. Oh, Allah akan menyelamatkan umatnya. Cuman menyelamatkan dengan cara seperti apa? Di dalam kitab Yesaya itu masih samar-samar seperti teka-teki. Baru kemudian dinyatakan secara jelas di dalam perjanjian baru. Nah, itu namanya progressive revelation. Sudah ada di perjanjian lama, tetapi berbentuk misteri. Dan baru di perjanjian baru, rahasia itu disingkapkan. Ya, sehingga dalam perjanjian baru kan banyak dikatakan rahasia disingkapkan. Berarti kalau rahasia disingkapkan, rahasianya sudah ada. Cuman penyingkapannya di perjanjian baru. Sehingga Tritunggal itu ya penyingkapan paling jelasnya dalam perjanjian baru. Tetapi bukan berarti di perjanjian lama sama sekali belum ada. Ya, bisa tolong salah seorang membacakan Kejadian 1 ayat 26. Silakan siapa saja. Ayo, siapa yang pertama kali ketemu? Tolong bacakan Kejadian 1 ayat yang ke-26. Kejadian 1:26. Ayo silakan, siapa aja? Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap. Nah, baiklah kita. Loh, kita itu berarti satu atau banyak? Nah, sehingga siapa ya? Kita ini siapa? Tidak jelas. Ya, kita ini siapa? Allah itu kan tunggal. Allah itu Esa. Esa kok kita? Ya, kita ini siapa? Tidak jelas ya. Tetapi ada dan bukan cuma sekali ya. Coba siapa boleh membacakan juga Kejadian 3:22? Silakan. Kejadian 3 ayat 22. Firmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari Kita. Nah, muncul lagi. Gitu ya. Satu lagi ya, Kejadian 11 ayat 7. Siapa yang tahu ini mengenai apa? Baiklah kita turun dan mencoba-cobakan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Nah, gitu ya. Ini menara Babel. Ya, baiklah kita turun. Ya sehingga sepertinya Allah terus bicara dengan dirinya sendiri. Kita ke sana ya, gitu ya. Ya sehingga ini petunjuk awal. Ya sehingga orang-orang Yahudi ya yang tidak menerima perjanjian baru, mereka juga bertanya-tanya, kok bisa ya berfirman jadi? Berfirman jadi. Lalu ada Roh Allah. Siapa lagi itu? Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Siapa ya? Terus Allah berfirman, lah kok berfirman jadi ya? Jadilah terang, jadi. Jadilah ini, jadi. Sehingga di dalam orang Yahudi sampai sekarang ya, mereka masih bertanya-tanya, siapa ini? Roh ini apa? Firman ini siapa? Mereka tidak jelas. Demikian juga ya, di dalam perjanjian lama, sebetulnya sudah dibedakan. Coba kita lihat Mazmur 110 ayat yang pertama. Ya, kalau salah seorang boleh membacakan Mazmur 110 ayat yang pertama. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ya, ini yang ngomong siapa? Yang ngomong kalimat ini siapa? Tuhan. Daud. Nah, gitu ya. Perhatikan di atasnya ya, Mazmur Daud. Ya, Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan. Tuhan di sini siapa? Hah?
Tuhan di sana, beginilah firman Tuhan. Tuhan di sini adalah Allah Bapa kepada tuanku. Tuanku itu siapa ya? Raja itu kira-kira tuannya siapa? Hah? Raja punya Tuhan, raja punya tuan enggak? Tuannya raja itu siapa? Hah? Ya, terus berarti Tuhan berfirmanlah Tuhan kepada Tuhan. Nah, ini ya. Ini yang Yesus tanya sama orang Farisi. Ya, menurut kamu ya, siapa itu? Daud ngomong mengenai siapa? Nah, orang Farisi lebih mengerti perjanjian lama daripada kita. Mereka langsung jawab, oh itu kepada keturunannya. Nah, Yesus tanya, tapi ya Daud kok menyebut keturunannya sebagai Tuhan? Siapa di sini yang pernah panggil anaknya itu Tuanku? Ada nggak ya? Nggak ada ya, apalagi orang timur ya. Ya nggak mungkin ya kita panggil anak itu adalah ya Tuanku gitu ya. Ya junjunganku, aneh sekali. Ya sehingga Yesus tanya, ini pertanyaan Yesus sama orang Farisi yang pinter Alkitab ya. Ya betul. Yesus kan keturunan Daud ya. Jadi jawaban orang Farisi ini juga nggak sepenuhnya salah. Ketika mereka itu menjawab, Daud berbicara mengenai keturunannya, itu betul. Ya, karena kalau saudara lihat judulnya ya, ini adalah penobatan Raja Imam. LAI kasih judul itu. Jadi orang Farisi tidak salah, Yesus berbicara mengenai keturunannya. Tuhan akan mendudukkan keturunannya. Gitu, dan menaklukkan musuh-musuh dari keturunannya. Nah, cuma yang mereka tidak bisa jawab, Yesus nanya, gak salah sih. Ya betul, ayat ini ya, Daud berbicara mengenai keturunannya. Tapi kok keturunannya dipanggil sebagai Tuhan? Ya, Yesus keturunan Daud bukan? Iya. Ya sehingga hanya di dalam Yesus ya, kita menemukan jawaban dari Mazmur 110. Nah ini, jawabannya di PB. Ya sehingga orang Farisi yang sampai sekarang para rabi ya, yang tidak menerima Yesus keturunan Daud, ya sampai sekarang nggak bisa jelaskan ini. Ya betul sih mengenai raja keturunan Daud, tapi ya masa raja panggil keturunannya Tuhan. Nah ini menunjukkan sebetulnya ada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Tuhan. Wah, gitu ya. Nah, satu lagi ya, kita lihat Yesaya 63 ayat 10. Siapa boleh membaca? Yesaya 63 ayat yang ke-10. Tetapi mereka memberontak dan menyukakan Roh Kudusnya, maka ia berubah menjadi musuh mereka, dan ia sendiri berperang melawan. Nah, mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya. Kemarin ada yang nanya ya, Pak, Allah adalah roh. Dengan nanti setelah kita itu mati, tubuh kita dimakamkan, kita adalah roh, sama atau beda? Ingat kemarin jawabannya beda. Ya sehingga ya, kalau misalnya ya, dikatakan roh kita berjumpa dengan Tuhan setelah kita meninggal, itu artinya tubuh kita dimakamkan. Ya, jadi karena manusia adalah tubuh dan roh kan. Jadi pada waktu dikatakan pada waktu saya meninggal, roh saya akan bertemu dengan Kristus. Pertanyaannya ya, Allah itu adalah roh atau Allah itu punya roh? Saudara adalah roh atau saudara punya roh? Nah, Allah adalah roh atau Allah punya roh? Allah adalah roh. Jadi ini mendukakan Roh Kudusnya ini siapa ini? Gitu ya. Siapa ini mendukakan Roh Kudusnya? Nah, saudara lihat ya, sehingga kalau saudara hanya berhenti di perjanjian lama, ini semua tanda tanya. Ya, siapa itu Allah kok menyebut dirinya kita? Ya, terus kok Daud mengatakan Tuhan berfirman kepada Tuhan. Nah, terus ini kok juga ada Allah, ada roh Allah. Padahal Allah kan adalah roh. Jadi kalau ada Allah, ada roh Allah. Terus Allah adalah roh. Saudara mulai pusing kan? Ya, sehingga ini siapa? Nah, saudara, jawaban yang jelas itu muncul di perjanjian baru. Jika dalam perjanjian baru itu menjadi jelas ya, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ada rupa-rupa pelayanan satu Tuhan. Ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, Allah adalah satu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Coba ya. Tadi siapa yang masih ingat 3 pernyataan itu apa? 10 menit sudah lupa ya. Nah, apa tadi? Allah, kita, 3 pribadi, jangan lupa loh ya. Saudara ingat ini aman ya, oleh pertolongan Tuhan dari bidan ya.
tiga pribadi itu Sepenuhnya sepenuhnya Allah. Setara ya, jadi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu setara. Kemudian yang ketiga apa? Allah kita Esa. Gampang. Ya, harusnya tidak sulit untuk dihafal, cuman gini aja. Nah, coba ya. Menurut saudara, ketiga ayat ini menunjang yang mana? Allah Esa, tiga pribadi sepenuhnya Allah, atau Allah tiga pribadi? Ketiga ayat ini menunjang yang mana? Ya, Allah ketiga ayat ini membuktikan yang mana? Tiga pribadi. Ah, benar ya. Tapi coba ya. Nah ini, kalau ayat ini dilihat satu-satu, ya maka betul ya. Ayat ini membuktikan Allah itu tiga pribadi loh. Ya, Bapa, Anak, Roh Kudus. Satu roh, satu Tuhan, satu Allah. Itu Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, persekutuan Roh Kudus. Ya Roh Kudus kalau tidak pribadi kok bisa bersekutu, gimana caranya? Gitu ya. Yang namanya persekutuan Roh Kudus ya berarti ya Roh Kudusnya pribadi. Kalau enggak, gimana caranya bisa bersekutu? Ya sehingga ketiga ayat ini menunjukkan bahwa Allah itu tiga pribadi. Cuman ya Alkitab ini memang ajaib. Ayo, sekarang ini siapa yang tahu ya? Tadi yang pertama kan saudara bisa menjawab. Tiga ayat ini kalau dilihat bersama-sama menunjukkan bahwa tiga pribadi itu setara. Ayo siapa yang bisa jawab? Dari mana ya? Kok ketiga ayat ini dikatakan menunjukkan ketiga pribadi itu setara? urutannya, Pak. Hah? Urutan. Maksudnya gimana? Ayat pertama Bapa yang duluan, habis itu Anak, baru Roh Kudus. Yang kedua Roh dulu. Yang ketiga Tuhan Yesus. Nah, bagus ya. Bisa jelaskan kenapa itu menunjukkan kalau setara? Karena budaya sastra Yahudi itu biasanya yang penting ditaruh di depan. Sampai hari ini ya, saudara jangan sampai ya, kalau saudara misalnya saja satu kali, gitu ya, wah kita peresmian apa itu namanya GRI Makassar gedung baru, misalnya aja gitu ya, wali kota dan wakil wali kota bersedia datang. Jangan sampai ya ketika saudara membacakan, saudara mari kita menyambut Bapak Wakil Wali Kota dan Bapak Wali Kota, bisa pulang lagi tuh. Tidak boleh ya, gitu ya, apalagi kalau presiden ya. Tidak boleh, aduh cuma beda sedikit kok. Mari kita menyambut Bapak Gibran dan Bapak Prabowo. Waduh, pas pampres bisa langsung saudara urusan setelah itu ya. Tidak bisa. Presiden mesti dipanggil dulu, gitu ya. Kemudian wakil presiden dipanggil berikut, menteri-menterinya nyusul. Ya, sehingga juga jangan ya kalau misalnya, oh nanti ada KPIN ya Pak Tong dengan Pak Jimmy itu saudara. Ya mari kita menyambut Pak Jimmy dan Pak Tong. Meskipun Pak Tong tidak akan pulang sih, gitu ya. Tapi saudara akan ditegur sama jemaat, tidak sopan kamu, gitu ya. Pak Tong dulu dong, gitu ya. Baru Pak Jimmy, baru yang lain. Ini menarik ya. Penulis Alkitab bukan cuma sekedar memunculkan tiga-tiganya. Ya tidak apa-apa itu Roh Kudus dulu, gitu ya. Ya tidak apa-apa itu Yesus dulu. Ya tidak masalah. Ya, ini Bapak nomor 1, ini bahkan Bapak nomor 3, itu Bapaknya nomor 2. Ya tidak apa-apa itu. Dan nggak ada jemaat yang protes. Paulus ini kurang ajar. Gitu ya, tidak hormat ya sama Allah Bapak ya. Masa Allah Bapak ditaruh nomor 2, yang ini ya ditaruh nomor 3, gitu ya. Ini kurang hormat atau bagaimana ya? Menarik ya, Alkitab itu luar biasa ya. Sekedar dari urut-urutan, ini cuma urut-urutan ya. Ternyata apakah benar cuma menyatakan Allah tiga pribadi? Ternyata juga ya enggak masalah. Mau yang nomor 1 Allah Bapa, mau yang nomor 1 Allah Roh Kudus, mau yang nomor 1 itu Allah Anak, ya tidak masalah ya, memang setara kok, gitu ya. Ketiga pribadi itu sepenuhnya adalah Allah. Ya sehingga di perjanjian lama tadi kita melihat ya, begitu rumit, siapa ini gitu ya, rohnya roh siapa. Di dalam perjanjian baru ya, bahkan dari urut-urutannya kita bisa belajar hal yang sangat penting, gitu ya. Nah saudara, ini hanya 3 ayat tadi, sangat banyak ayat ya. Kita akan kekurangan waktu kalau semua saya listkan. Ya saya cuma pilih 3 ayat yang harusnya jelas. Ya kenapa kok 3 pribadi? Ya memang 3, tidak ada 4, tidak ada 2 kok. Nah, terus kenapa kok setara? Ya bisa dibalik-balik kok. Nah gitu ya. Oke, ya sehingga sekarang kita akan coba lihat satu persatu. Yang pertama ya, kita mulai dengan Allah kita 3 pribadi. Ya saudara, ini artinya ya sangat sederhana, tapi sengaja saya buat berulang-ulang supaya jangan sampai salah. Gitu ya. Jadi apa artinya Allah kita 3 pribadi? Ya sederhana lah.
Tiga pribadi berarti Bapak bukan anak. Keduanya adalah pribadi yang berbeda. Tiga pribadi maksudnya ya Bapak bukan Roh Kudus. Keduanya adalah pribadi yang berbeda. Tiga pribadi maksudnya adalah ya anak bukan Roh Kudus. Keduanya merupakan pribadi yang berbeda. Tidak sengaja ya saya buat agak bertele-tele sedikit. Gitu ya. Ya karena hari ini kita melihat justru ya salah satu analogi yang paling populer, celakanya salah. Jadi kalau mau dikatakan analogi mengenai Tritunggal yang paling populer, dan yang saudara mungkin paling banyak temukan kalau saudara lihat YouTube, lihat Instagram, lihat TikTok, ya ini. Oh Tritunggal tuh gampang kok. Ya di rumah dia jadi ayah, kemudian ke kantor naik mobil setir sendiri dia jadi supir, kemudian sampai kantor dia menjadi manajer. Berapa? 3. Bapaknya berapa? 1. Nah, Tritunggal. Saya nggak tahu ya, tapi saya harap kalau cuma T-form sih, mestinya hopefully ya, tidak ada yang menerima ilustrasi ini. Tetapi ini ilustrasi yang paling banyak dipakai. Dan ilustrasi ini ya langsung bertentangan dengan apa yang tadi saya katakan. Ya nggak bisa. Ya kalau ilustrasi tadi, Bapak itu ya anak, ya Bapak itu ya Roh Kudus, anak itu ya Roh Kudus, cuma beda tempat. Ya, sehingga saudara pernah dengar nggak ya? Sebetulnya cuma satu sih. Di perjanjian lama itu Allah Bapa. Di dalam perjanjian lama ketika turun ke dalam dunia jadi Yesus. Terus Yesusnya naik, turun lagi jadi Roh Kudus gitu ya. Jadi ya benar-benar ya cuma satu. Ya, sehingga hari ini itu namanya ya, itu dari awal sudah ada. Itu namanya bidat modalisme. Ya, jadi sekali tadi saya mengatakan ya, setiap bidat itu biasanya kalau bukan salah satu ya salah 2 dari 3 pernyataan sederhana itu. Ya, sehingga kenapa meskipun ini sederhana ya, saudara jangan sampai lupa. Ya, jadi ini adalah bidat modalisme. Mereka mengatakan Allah tidak benar-benar 3 pribadi yang bisa dibedakan. Ya, jadi bagaimana membedakan supir dengan manajer dengan bapak ya? Kalau bapak mungkin pakaiannya pakaian santai karena di rumah. Ya di kantor pakaian kerja, ya sudah itu, tapi ya nggak beda, cuma beda pakaiannya aja. Ya kira-kira modalisme begitu ya. Bukan 3 pribadi. Ya cuma tadi ya, PL namanya Bapa. Ya inkarnasi Yesus. Naik lagi, turun lagi, itu namanya Roh Kudus. Ya sehingga ini ilustrasi yang banyak dipakai. Sehingga masalahnya adalah kalau ini benar, ya tidak ada relasi antar pribadi. Ya, tidak ada relasi antar pribadi. Sehingga kemarin yang saya kasih contoh ya, ya kenapa ya kok ada anak sudah besar, sudah mandiri, mamanya meninggal 100 hari masih nangis. Itu kan kasih dari mana? Ya perasaan sayang itu dari mana? Ada anak barusan ya, barusan minggu lalu. Ya ada salah seorang jemaat GRI pusat, salah kepala sekolah ya di apa itu namanya di CIT gitu ya, kepala sekolah di SKC ya, kepala sekolah di SKC gitu ya. Dia dari dulu gitu ya, dari dulu tuh PI papanya. Ini 2 anak sayang banget sama papanya gitu ya. Puji Tuhan akhirnya papanya itu mau menerima Tuhan Yesus meskipun memang belum sempat dibaptis. Kok bisa ya? Ya kasih sayang itu dari mana? Ya kemarin kita sudah melihat ya, dan saya masih memberi kesempatan loh kalau ada di antara saudara yang bisa menemukan jawaban yang lebih baik daripada yang kemarin kita lihat. Kenapa manusia cowok cewek begitu ya, laki-laki perempuan geger kan bisa mengasihi, sudah berdosa ya masih ada orang tua itu berkorban tuh anak, bangun pagi kerja, anak yang sekolah gitu ya, siapkan makan, anak tinggal makan ya, karena manusia diciptakan menurut gambar Allah Tritunggal yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Sehingga kalau Allah itu tunggal-tunggal, cuma beda penampaan, ya mengasihi siapa? Gitu ya. Allah Bapa mengasihi siapa? Allah Anak mengasihi siapa? Sebelum ciptaan itu ada. Ya, sehingga di sini kita jelas melihat di dalam Alkitab, jelas ya. Alkitab membedakan, coba lihat Yohanes 1 ya yang paling terkenal, dikatakan apa? Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Siapa boleh membacakan? Yuk, siapa yang belum membacakan tadi boleh coba membacakan. Apa? Ayo. Siapapun. Wah, ini kita saya tunggu, kita pulang jam 10 ini. Nah, silakan.
Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ya, firman pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama Allah, firman adalah Allah, ia pada mulanya bersama-sama Allah. Ya, sehingga dibedakan antara firman dengan Allah. Yohanes 14 ayat 26 ya. Satu ayat lagi kita lihat ya. Harap saudara tidak keberatan untuk melihat banyak ayat sehingga saudara lihat ya. Sehingga saudara lihat, kenapa saya ajak saudara lihat ayat-ayat ini. Karena tadi kemarin saya mengatakan, saksi Yehova bilang, di mana di Alkitab ada Tritunggal? Ya memang tidak ada. Berarti Alkitab tidak mengajarkan Tritunggal. Loh yang betul aja. Gitu ya. Ya tadi ini masa bukan ayat Alkitab. Ya mengatakan apa? Ternyata Bapak dengan anak bisa dibedakan. Yohanes 14 ayat 26 ya. Saya bacakan deh ya. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Ku di sini siapa? Yesus. Penghibur, yaitu Roh Kudus, akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Jelas bedanya. Ya, dan yang paling jelas peristiwanya juga ya. Pada waktu Yesus dibaptis, Yesusnya dibaptis. Ya Allah bersuara, Bapa bersuara, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati. Ya kalau modalisme itu benar, berarti ini semua sandiwara itu. Dan gimana juga ya, Bapak di atas terus turun ke bawah, terus turun lagi pakai burung merpati, terus ngomong lagi di atas gitu ya. Tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Ya sehingga saudara pada waktu kita mengatakan Allah kita tiga pribadi ya. Nah ini kita perlu jelas maksudnya apa. Bukan berarti ada perbedaan esensi. Ya, sehingga itu tadi ya kita melihat Bapak, Anak, Roh Kudus itu setara. Mau Bapak dulu ya boleh, anak dulu boleh, Roh dulu juga boleh. Ya, sehingga bukan perbedaan esensi, bahkan bukan perbedaan derajat. Bapak paling tinggi, presidennya. Anak wakil presiden. Roh Kudus apa terus? Menteri. Gitu ya. Enggak. Ya jadi tidak ada perbedaan esensi. Tidak ada perbedaan derajat. Nah, yang ada itu perbedaan di dalam relasi dan ordo. Sehingga menurut saudara ya, di dalam keluarga, pemimpinnya itu suami, istri sama-sama atau siapa? Suami. Berarti istri lebih rendah dari suami? Hah? Puji Tuhan ya, ada cowok bapak-bapak yang menjawab enggak. Gitu ya. Ya betul, enggak. Ya memang enggak. Ya tetapi gitu ya, secara ordo suami menjadi pemimpin. Ya karena kalau dua-dua mimpin gitu ya enggak jalan. Enggak jalan. Sekolah apapun kalau dua kepala sekolah ya enggak jalan. Gitu ya. Dan bukan berarti kemudian oh istri itu enggak penting. Ya tidak, namanya penolong kok. Masa ada penolong enggak penting? Gitu ya. Ya tetapi ya tetap pemimpinnya itu satu secara ordo, bukan berarti wanita beda derajat dengan pria. Ini itu ya ini ya salah satunya ya. Kadang-kadang saya harap ya orang-orang Tionghoa ya, kadang-kadang meskipun sudah jadi Kristen, ketionghoaannya masih kuat. Ya, salah satu bukti ya kalau saudara Tionghoanya lebih kuat dari Kristennya ya, yaitu saudara kalau punya anak perempuan, kalau punya anak laki, gitu ya. Senang mana ini? Ya, kalau orang Tionghoa pasti ya, anak punya anak laki, punya anak perempuan, senangan punya anak laki. Ya, tapi kalau kita orang Kristen, Paulus mengatakan apa? Ya, pria wanita di dalam Kristus itu ya asik. Ya, di dalam Kristus itu pria wanita Yahudi non Yahudi, sehingga kemarin saya mengatakan ya, saya senang sekali itu. Ya di GRI kalau ada Tionghoanya, kalau ada Bataknya, Tionghoanya macam-macam, ada Hokkien, ada Ge, ada Jigwa, ada Fujian, ya, terserah gitu ya, banyak. Bataknya juga ada Karu, Batak mana lagi, sini Sunda mana gitu ya. Ya bagus, dan itu setara di dalam Kristus. Ya, itu sesuatu hal yang sangat-sangat baik sekali. Ya sehingga ordo tidak berarti wanita derajatnya lebih rendah. Juga tidak berarti ya wanita itu secara esensi bukan manusia sepenuhnya. Waduh gitu ya. Itu sama sekali tidak kembali dalam Alkitab. Begitu gitu. Ya, jadi pada waktu abad pertama ya, perempuan tidak boleh ikut pemilu. Ya karena kamu perempuan. Ya sehingga coba ya, saya tanya ya, siapa di sini yang ayat favoritnya, hai istri tunduklah kepada suamimu? Kalau saya ke rumah saudara ya, saya bakal ketemu, waduh, ini pajangannya ya, hai istri takluklah kepada suamimu. Ada enggak ya? Gitu ya. Padahal sebetulnya ya, kalau saudara tahu ya, itu ayat yang revolusioner. Ya, siapa yang tahu ya, kenapa ayat itu revolusioner?
Kita pikirnya itu ayat Siti Nurbaya, Pak. Enggak. Ya, di abad pertama itu ayat yang revolusioner. Kenapa? Karena pada waktu itu tidak ada penulis terpandang mau nulis kepada perempuan. Tidak ada. Ya, dia nulis kepada laki, hai laki, ya ajari istrimu. Ya tidak ada loh, sampai sekarang ya. Belum ketemu ya tulisan filsuf besar yang mau ngomong sama perempuan langsung. Kamu perempuan, laki ngomong sama laki. Ya, sehingga pada waktu ya Paulus menulis surat dan dia ngomong sama perempuan langsung, hai istri, ya tunduklah kepada suamimu. Hai suami, kasihlah istri. Bahkan ya, hai anak. Juga sama ya, sama di sini anak-anak yang ayat favoritnya, hai anak taatilah orang tuamu. Tidak ada ya. Ayat favoritnya apa? Hai orang tua, jangan membuat pahit hati anakmu. Nah, itu favorit anak-anak itu. Padahal sebetulnya ya itu lebih revolusioner lagi. Sehingga hari ini ya kalau anak-anak dipandang lucu, gereja menyambut anak-anak. Saudara, pada zaman itu ya enggak gitu. Gambaran Yesus menyambut anak-anak itu revolusioner. Hari ini kan kita dengan gampang, para murid keterlaluan. Gitu ya. Yesus itu yang benar. Ya karena kita dari kecil sudah diajari itu. Pada zaman itu, para murid itu wajar. Anak-anak kok mau ngerepotkan guru besar itu siapa gitu ya. Yesus menerima mereka itu aneh. Demikian juga Paulus mau nulis langsung kepada anak-anak itu revolusioner. Ya sejauh yang saya bisa tahu ya, sampai hari ini abad pertama saudara belum ketemu tulisan filsuf nulis untuk anak-anak. Beda dengan hari ini ya, ada buku bacaan anak-anak gitu ya. Waktu itu ya enggak ada. Ya, sehingga bukan berarti kalau wanita itu secara ordo pria adalah pemimpin. Bukan berarti di dalam kekristenan wanita derajatnya lebih rendah, meskipun waktu itu ya dianggap gitu. Tetapi di dalam firman Tuhan kita melihat tidak. Sehingga sama ya, ada ordo, Bapak mengutus anak. Ya, Bapak dan anak mengutus Roh Kudus. Tidak pernah dibalik. Tidak pernah Roh Kudus mengutus anak. Tidak pernah kemudian Roh Kudus dan anak mengutus Bapak. Ada ordo. Bukan berarti beda esensi, bukan berarti beda derajat. Ada ordo yang mereka bisa dibedakan, tapi bukan berarti bahwa hanya ada satu Allah, dua yang lain itu Allah kelas 2 dan kelas 3. Tidak. Jika saya lupa ya, kemarin saya sudah nanya enggak ya, di sini atau di kesempatan yang lain. Saudara kalau berdoa, itu berdoa kepada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, atau Allah Tritunggal? Umumnya kepada Tuhan Yesus. Tapi ada yang ngomong tiga-tiganya. Mau minta satu-satu lagi kayak kemarin? Ayo, saudara kalau berdoa ya, berdoa kepada Allah Bapa, atau Allah Anak, atau Allah Roh Kudus, atau pokoknya doa apa? Atau doa sama Allah Tritunggal. Saudara doa sama siapa? Waduh, ini sudah doa puluhan tahun, terus doa sama siapa? Nggak jelas, terus gimana dong? Allah Bapa, ketiganya tadi yang ngomong lagi. Jadi anak-anak gitu ya. Sudah? Sudah ada yang berdoa sama Allah Roh Kudus? Ayo. Hah? Kenapa? Jarang. Oh, berarti ya sesekali boleh lah ya, gitu ya. Doa sama Allah Roh Kudus. Jadi gimana? Doa sama siapa ini? Nanti pulang berdoa sama siapa? Supaya adil, gantian Pak. Nanti malam Allah Bapa, besok Allah Anak, besok lusa Allah Roh Kudus gitu. Nah saudara ya sebetulnya ya secara ketat, ya paling gampang ya sederhana lah. Yesus ngajarinya doa apa? Bukan Allah Tritunggal kami. Bapa, gitu ya. Kita berdoa kepada Bapa sebagai sumber di dalam nama Yesus. Berdoanya Bapa kami atau Yesus kami? Ya. Ayo, yang mana? Setelah doanya adalah Yesus kami yang di surga, gitu ya. Atau Bapa kami, ya Bapa kami yang di surga. Tetapi di dalam nama Yesus itu menunjukkan Yesus sebagai perantara. Ya hanya karena kita mengikat perjanjian di dalam Kristus. Jangan lupa ya. Ayo, siapa yang ingat pada waktu perjamuan, hamba Tuhan selalu ngomong yang Yesus ngomong apa? Inilah roti. Ingat ya waktu perjamuan habis ini ya. Inilah roti apa? Yang terpecah bagi pengampunan dosamu. Inilah cawan. Salah gitu ya. Enggak ya. Inilah roti yang terpecah
inilah cawan perjanjian baru. Ya, sakramen itu penting ya. Inilah roti yang terpecah ya bagi pengampunan dosamu. Inilah cawan perjanjian baru. Jadi ya, kita mengikat perjanjian dengan Allah Bapa itu di dalam Kristus. Sehingga itu kenapa kita berdoa di dalam nama Yesus. Nah, terus Roh Kudus ngapain? Roh Kudus ngapain? Ingin tahu loh. Jadi Roh Kudus ngapain? Ya, kita berdoa kepada Allah Bapa di dalam nama Allah Anak, di dalam nama Tuhan Yesus. Terus Roh Kudusnya ngapain? Menolong kita berdoa dengan pertolongan Roh Kudus. Bagus. Ya, masing-masing perannya jelas. Meskipun ya kalau saudara sesekali mau mengatakan terima kasih Tuhan Yesus engkau mati bagiku, ya enggak apa sih. Ya terima kasih Allah Roh Kudus engkau mau tinggal dalam hatiku, ya enggak apa-apa juga sih. Begitu ya, enggak ada masalah. Ya tapi secara umum tadi kita melihat ya karena ketiganya satu. Tapi secara umum kita melihat kita berdoa kepada Allah Bapa di dalam nama Allah Anak dengan pertolongan Allah Roh Kudus. Nah sama ya, sekarang saya bisa menjelaskan. Untuk rencana keselamatan pembagiannya gimana? Kalau doa kan sudah ya, kita berdoa kepada Allah Bapa di dalam nama Allah Anak dengan pertolongan Roh Kudus. Nah kalau keselamatan yang menyelamatkan saudara itu siapa? Berarti Bapak enggak? Bapak Allah melalui Terus Roh Kudusnya? Roh Kudus yang Berarti Allah melalui Yesus Kristus melalui Roh Kudus. Kenapa? Iya. Bapak merencanakan Yesus melaksanakan, Roh Kudus menerapkan. Jadi Allah Bapa merancang keselamatan. Ya Allah Anak menggenapkan keselamatan dengan mati dari kayu salib menjadi manusia. Roh Kudus yang mengaplikasikan kepada diri saudara. Sehingga saudara ya, yang melahirbarukan saudara itu siapa? Roh Kudus. Yang mati bagi saudara siapa? Tuhan Yesus. Yang menyelamatkan kita itu siapa? Bapak. Ya, Bapak menyelamatkan kita melalui karya anaknya yang kemudian melalui setelah Yesus naik Roh Kudus turun melahirbarukan kita. Jelas. Bagus ya. Gitu ya, sehingga di dalam Tritunggal kita menemukan bukan suatu monoton. Ingat kemarin, ya ada ciptaan Tuhan tuh daun hijau. Ya, langit biru gitu ya. Kemudian tanah coklat. Ya, enggak ada. Ya enggak pernah ada gitu ya, langit warnanya biru mulai awal sampai akhir. Cuma herannya bisa harmonis. Sehingga saudara tanya mulai dari orang senior sampai anak-anak, langit warnanya apa? Biru. Gitu ya, sehingga menunjukkan ada keseragaman sekaligus ada keberagaman. Ada dinamis tetapi juga ada keteraturan, puji Tuhan. Ya sehingga di sini yang pertama ya, Allah tiga pribadi itu jelas ada di dalam Alkitab. Ya, jelas ada di dalam Alkitab. Demikian juga. Nah, sekarang yang kedua. Ketiga pribadi seutuhnya Allah. Kembali ya, agak bertele-tele supaya jangan sampai kita salah. Apa maksudnya ketiga pribadi sepenuhnya Allah? Itu berarti satu, Allah Bapa sepenuhnya Allah. Itu berarti dua, Allah Anak sepenuhnya Allah. Itu berarti tiga, Allah Roh Kudus sepenuhnya Allah. Karena tadi saya mengatakan, ya kesalahan yang paling populer itu yang tadi analogi. Tetapi bidat yang paling banyak jenisnya, termasuk sampai hari ini, begitu ya, saksi Yehova, itu salahnya di sini. Ya, saksi Yehova tidak keberatan Allah Anak itu Allah, tetapi tidak sepenuhnya. Gitu ya, bahkan Roh Kudus itu hanya kuasa Allah. Jadi ya Allah Roh Kudus Allah, ya setuju sih. Ya kuasanya Allah, gitu ya. Sehingga kata sepenuhnya itu penting. Ya sehingga itu kenapa saya ulangi meskipun kelihatannya kok diulang-ulangi 3 kali. Ya karena memang Alkitab mengatakan ya, ketiga pribadi itu sepenuhnya Allah. Nah, sehingga saudara kemarin ada yang bertanya ya, sebetulnya doktrin Tritunggal kita itu baru apa lama? Jadi kita bersyukur ya. Doktrin Tritunggal itu sebetulnya sudah dalam Alkitab sudah ada kayak tadi. Cuman memang yang merumuskan dengan nama Tritunggal itu perlu waktu. Ya, sudah ada dalam Alkitab. Tetapi memang untuk merumuskan kok bisa ya, Bapa itu Allah,
Yesus itu Allah, Roh Kudus Allah, kan Allah itu cuma satu gitu ya. Itu perlu waktu. Nah, dua ya yang paling kita mengatakan kalau mau dikatakan itu penting untuk perumusan Tritunggal. Yang pertama itu kita kenal sebagai Bapak-Bapak Kapadokia. Kenapa Bapak-Bapak? Karena ada 3. Ya, jadi Basil of Caesarea, Gregory of Nazianzus, satu lagi Gregory of Nyssa. Ya, itu adalah bapak-bapak Kapadokia. Mereka mengatakan dengan benar, setiap pribadi ada dalam kekekalan. Ya, jadi bukan berarti, oh bapak, oh ini anak. Bapak dulu dong baru anak. Enggak. Ya, jadi setiap pribadi ada di dalam kekekalan dan keberadaan setiap pribadi bersifat harus, bukan pilihan. Saudara bisa lahir nggak kalau papa mama saudara itu tidak mau punya anak? Kecil kemungkinan. Itu namanya saudara itu pilihan. Ya kalau papa mama nggak mau punya anak, ya bagaimana? Gitu ya. Tetapi ketika dikatakan setiap pribadi Tritunggal adalah keharusan, berarti ya nggak bisa karena Allah Bapa misalnya mau punya anak, Yesusnya ada. Terus Allah Bapa sama Allah Anak kok kurang ya 2 ya? 3 kan bagus, maka Roh Kudusnya ada. Dan gitu. Ya jadi Allah Bapa itu harus ada. Allah Anak harus ada. Allah Roh Kudus harus ada. Ketiganya ada dari kekal sampai kekal. Yohanes tadi sudah mengatakan ya pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama Allah, firman itu adalah Allah, ia bersama-sama dengan Allah, begitu ya. Dari mulanya ia bersama-sama dengan Allah. Dan ini kalau saudara mau mengingat ya, nggak ingat kalau yang ini tidak apa-apa sih, nggak ingat. Tapi yang ini jangan sampai nggak ingat, gitu ya. Ada istilah namanya co-inherence. Ya, co-inherence itu berarti ya Allah Anak, saya jelaskan dengan bahasa mudah ya. Allah Anak Maha Kuasa, Allah Bapa Maha Kuasa, Allah Roh Kudus Maha Kuasa. Allah Bapa Maha Ada, Allah Anak Maha Ada, Allah Roh Kudus Maha Ada. Allah Bapa Maha Kasih, Allah Anak Maha Kasih, Allah Roh Kudus Maha Kasih. Nah, itu penjelasan panjangnya. Ya, istilah singkatnya adalah co-inherence. Jadi esensi kealahan nyata dalam seluruh kepenuhannya di dalam setiap pribadi Tritunggal. Sehingga bukannya kuasa. Kuasa ini paling banyak kelihatan di Allah Bapa. Kasih, kasih paling banyak kelihatan di Yesus Kristus. Ya, Maha Ada paling banyak kelihatan dalam Roh Kudus. Enggak. Ya, kalau begitu namanya tidak seluruh kepenuhan. Ya, sehingga hipostasis ini pribadi, ini bahasa Latin ya. Tadi kan saya pakai bahasa Inggris ya, atau bahasa Indonesia, 1 Allah 3 pribadi. Istilah Latinnya adalah 1 usia. Sekali lagi kalau yang ini saudara nggak perlu hafal, ya usia itu artinya esensi. Hypostasis ya, itu artinya adalah ya terjemahan sederhananya ya pribadi. Ya, jadi tadi ya Bapak Kapadokia mengatakan setiap pribadi itu merupakan manifestasi lengkap. Ya, setiap hipostasis, setiap pribadi secara setara memiliki setiap atribut kealahan. Dan Alkitab jelas mengatakan seperti itu. Coba ya, orang Israel dulu pernah sekali ketemu sama orang Islam. Bukan, dia sebetulnya mungkin gini, dia itu tipe orang yang mau belajar semua agama. Jadi ya kalau secara latar belakang mungkin Islam, cuma dia mengatakan saya ini belajar semua agama. Jika dia bilang sama anaknya, saya mau diskusi sama pendeta. Anaknya cuma kami sih. Sehingga akhirnya saya dipertemukan sama papanya oleh anaknya. Wah, papanya langsung bilang begini, kita diskusi Alkitab, tapi saya hanya mau diskusi itu Injil. Nggak mau diskusi Paulus. Tahu kira-kira kenapa? Kenapa kok Bapak ini hanya mau diskusi Injil, nggak mau diskusi Paulus? Kira-kira kenapa? Karena orang Islam menganggap apa? Yang menuhankan Yesus itu Paulus. Nah, ya, itu anggapan orang Islam. Ya jadi dulu ya. Nah yang ini saya bukan dengar sendiri, saya diceritain. Ada seorang teman cerita sama saya, rumahnya dia itu sebelahnya masjid. Dia suka dengar. Ya nggak ikut ibadah. Nah ini dengar. Ya. Jadi pun ada tembok dengar. Ya. Itu dia tinggal di kampung, sehingga dengarnya lebih jelas. Ya, terus imamnya mengatakan, saya ini kasihan sama orang Kristen. Nanti ya, di akhirat ya, orang Kristen itu mau cari Abraham nggak mau mereka.
Mereka mau cari Musa nggak mau mereka. Mereka mau cari Isa nggak mau mereka. Saudara tahu kan, Isa itu siapa? Yesus. Mereka mengatakan orang Kristen itu nanti mau cari Isa nggak mau mereka. Mereka mau Paulus. Dasarnya apa? Pernah nggak? Yesus mengatakan aku Allah, aku ini Allah. Pernah nggak? Pernah nggak? Itu Allah yang mana? Nah, lihat Yohanes 8 ayat 58. Yohanes 8 ayat 58. Sambil dibacakan terus cerita ini anehnya gimana? Yohanes 8 ayat 58. Mereka berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Oke, teruskan sedikit. Aneh nggak ayat 59 ini aneh nggak ya? Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tapi Yesus menghilang dan meninggalkan mereka. Menurut saudara aneh nggak ya? Orang Farisi mau melempari Yesus dengan batu, aneh nggak? Atau ya memang orang Farisi itu memang ya itulah. Ya orang Farisi mau lempari Yesus dengan batu, menurut saudara aneh nggak? Enggak. Kenapa kok enggak? Misalnya ya, saya dengan serius betul-betul mengatakan, maaf, dari siapa namanya? Ya, Thomas, Pak. Thomas ya? Thomas. Ya, saya ngomong ya, beneran saya ngomong. Sebelum kakekmu, saya sudah. Ya, Thomas gimana ya? Oh biasa. Dari kemarin cuma jadi baik-baik semua. Ya. Kira-kira ya, meskipun saya ngomong itu serius. Sama, siapa namanya? Bagas ya, sama. Bahkan ya, sebelum kakekmu saya sudah. Ya. Ini mulai ada yang mempertanyakan kewarasan saya. Ya, tapi ya saudara, ada yang kata saya tuh motor memang dulu saya ini benar loh, saya ini waras tuh. Memang gitu sebelum kakeknya Bagas itu saya sudah ada. Jadi saudara gimana? Ada yang lempari saya atau paling banter pulang? Hah? Yang mana? Hah? Nah, gitu ya. Paling banter nggak usah diladeni, ya sudah pulang aja. Ayo coba ya. Kenapa orang Farisi kok sampai lempar? Karena memang mereka itu nggak sabar, jemaat Banjarmasin itu sabar gitu ya. Jadi kamu tidak mau meladeni. Mereka mau lempar batu. Kenapa? Kenapa di Kristus mengatakan sesungguhnya sebelum Abraham ada, anaknya telah ada. Ini terjemahan Indonesia kita terjemahan siapa yang terjemahan juga berubah. Belum ada kan elektronik engine di Alkitab. LAI takut untuk membuat elektronik karena pengalaman dunia juga ya. Jadi LAI mikir ini sekarang mau yang terjemahan yang baru dibikin versi elektroniknya. Ya. Orang Kristen kurang menghargai hak cipta. Ya. Jika saudara dalam terjemahan Inggrisnya dikatakan apa? Before Abraham, I am. Bukan I were. Ya kalau terjemahan LAI ya, sebelum Abraham aku telah ada. Mestinya terjemahan Inggrisnya I were. Saudara sedikit ini mengenai Inggris kan? Ya I ate yesterday, I eat today gitu ya. Tetapi Yesus mengatakan dalam teks Yunaninya ya, before Abraham I am. I am. Saudara ingat apa itu? I am, perjanjian lama. Aku adalah aku. I am that I am. Sehingga kadang-kadang ya saya ingin ngomong sama orang-orang Islam tuh ya, itu menunjukkan kamu tidak ngerti PL daripada orang Yahudi. Ya, dan itu juga termasuk sih ya, buat kadang-kadang sedihnya bukan cuma orang Islam ya. Kita juga tidak ngerti PL, kadang-kadang orang Yahudi jauh lebih ngerti PL daripada kita. Sehingga saudara ketika membaca orang Yahudi melempari Yesus, yang saudara pikirkan itu apa? Orang Farisi itu kok cik nemeni gitu ya. Ya tadi ya kita tidak diladeni loh. Oh mereka lempar. Tapi kalau saudara ngerti perjanjian lama, bagi orang Farisi ini bukan orang gila ini. Jadi itu saudara ya, kalau saya tanya benar-benar, menurut saudara hamba Tuhan apa yang ngomong dia ada sebelum kakek saudara, gitu ya? Ya gila. Bagi Farisi tidak, itu menghujat. Ya Yesus menyamakan diri dengan Allah
Dan bagi orang Yahudi, bagi orang yang menyamakan diri dengan Allah harus mati. Ya, lempari batu. Ya, sehingga siapa yang mengatakan Yesus tidak pernah menyebut dirinya Allah? Ya betul tadi secara eksplisit nggak ada ya. Cuman orang Farisi yang ngerti, PL ngerti. Ya orang Islam nggak ngerti. Nah celakanya kita juga nggak ngerti itu. Ya, tapi orang Yahudi ngerti. Ini ngomong before Abraham, I am. Lempar dia dengan batu. Ada loh. Ya Yesus ada mengatakan atau Yesus ada menyamakan diri dengan Allah. Demikian juga Paulus ya. Ini ayat penting ya. Mari kita lihat Filipi pasal kedua ayat yang ke-6. Ya, Filipi pasal kedua. Coba ya saya bacakan aja. Filipi pasal 2 mulai ayat 5 hingga ayat yang ke-8. Ya, Filipi pasal kedua ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Menurut saudara, Paulus mau menekankan Tuhan Yesus itu aspek apanya? Saya bacakan ya. Hendaklah kamu dalam hidupku bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pikiran perasaan apa ini ya? Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama seperti manusia. Ini mau menggambarkan Yesus adalah seseorang yang apa? Seseorang yang Ilahi. apa? Ilahi. Seseorang yang ilahi. Kok bisa ilahi? Dalam rupa Allah, tidak memandang kesetaraan. Jadi ya, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus. Seperti kita harus menaruh perasaan ilah. Ilahi. Maksudnya apa? Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Perasaan apa? Perasaan ilahi. Perasaan apa? Ya, humble. Ya kan? Ya humble. Dan menurut saudara ya, hamba Tuhan itu paling gampang mana ya? Hamba Tuhan bertekad dengan hamba Tuhan atau hamba Tuhan bertekad dengan sama hamba Tuhan. Lebih besar kemungkinannya mana? Hamba Tuhan bertekad sama Tuhan atau hamba Tuhan bertekad sama hamba Tuhan. Sebaliknya, karena lebih banyak jemaat bertekad sama hamba Tuhan atau jemaat bertekad sama Tuhan. Ya. Mau menjadi Allah. Ini misalnya, menurut saudara. Misalnya, kalau saya mengatakan seperti ini just contoh. Kira-kira saudara saya hamba Tuhan apa ya? Jadi kan Alkitab mengatakan apa? Yesus walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Itu saya mengatakan saya sebagai hamba Tuhan. Saya juga mau belajar menjadi sesuatu. Jangan harapan saya itu sekarang ya sudah dengan saya ngomong kira-kira yang pertama atau kedua? Kenapa? Lihat ya. Ketika saya mau mengatakan kalimat itu bukan ada. Ada ya. Jadi kita masih bersama sama dengan Pak. Kalau mau itu baru humble. Kalau Yesus dengan Bapa betul-betul setara. Saya harap contoh saya tadi bisa menjelaskan. Ya, jadi kalau misalnya ya John Sung mengatakan jangan persamakan saya dengan Berkas Tito, atau Papa mengatakan jangan persamakan saya dengan John Sung, wah ini humble. Ya, Billy Graham misalnya mengatakan jangan samakan saya dengan John Sung mengatakan jangan samakan saya dengan Billy Graham. Nah ini humble karena setara. Ya, jadi kalau Yesus tidak setara dengan Bapa, kenapa Paulus mengatakan Yesus tidak memandang kesetaraannya dengan Bapa, tetapi merendahkan diri. Sehingga itu ya baru bisa menjadi contoh kerendahan hati, baru bisa ya kalau benar setara.
Kalau enggak ya kayak saya tadi itu nyombong, kurang pintar lagi kalau mau nyombong. Gitu ya, di mana rendah hatinya? Jangan berlaku setara dengan patung. Ya, siapa mau memperlakukan kamu setara? Gitu. Tidak bisa. Ya, tapi hanya ketika isu setara, dan ini luar biasa kan tadi saya mengatakan. Kira-kira kalau hamba Tuhan Gary ini kemungkinan berantem sesama hamba Tuhan dengan berantem sama patung besar mana? Ya kalau sama patung ya kita ngalah lah ya. Gitu ya. Tapi kalau saya ini sama Pak Ivan umur sama. Ya, pelayanan ada pelayanan saya juga ada. Punya anak sama-sama punya anak. Kenapa saya mesti ngalah? Nah, itu susah. Ya kalau saya sama jemaat, ya sudahlah, misalnya sama jemaat kok berantem. Ya sudahlah, jijik dikit lah. Ya nggak baik, apa namanya berantem sama jemaat. Nah sebenarnya juga ya, jemaat sama hamba Tuhan masih ada sungkannya. Itu kalau hamba Tuhannya patung, gitu ya. Jadi dimarah-marahin ya. Tapi kalau kamu jemaat, saya jemaat, kok marahin saya? Kamu repot, saya juga repot ya. Kamu punya pekerjaan, saya juga. Kamu ngurus rumah, saya juga. Kenapa saya mesti melayani? Itu berat. Gitu ya, karena setara. Ya, sehingga kalau Yesus tidak setara dengan Bapa, ini adalah contoh yang absurd. Tetapi ya, kalau Yesus setara dengan Bapa, nah ini memang contoh yang indah. Setara. Dan keberatan mengosongkan diri, menjadi hamba, bahkan hamba yang taat, bahkan taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Ya ini luar biasa. Gitu ya, kalau sama patung disuruh-suruh oke, ya. Kalau sesama mau loh. Wah, ini luar biasa. Sehingga lihat ya, Alkitab jelas mengatakan Kristus setara dengan Bapa. Bahkan Yesus sendiri mengatakan dia setara dengan Bapa. Before Abraham I am. Ya cuman kita nggak ngerti Alkitab, orang Islam nggak ngerti perjanjian lama seperti orang Yahudi. Orang Farisi tahu. Sehingga salah ya yang mengatakan bahwa oh Alkitab itu bilangnya Yesus lebih rendah. Ya karena dia mengatakan Bapak lebih besar. Ya sama tadi ya, istri mengakui suami sebagai pemimpin. Itu enggak berarti derajatnya istri di bawahnya derajatnya suami. Ya enggak. Ya, sehingga kita mesti bisa mengerti Alkitab itu secara seimbang. Demikian juga ya, Roh Kudus adalah Allah yang sejati. Sehingga tadi menarik ya, mungkin karena kita jemaat reform ya, nggak ada yang berdoa kepada Roh Kudus. Padahal ya, salah satu buku Kristen yang terkenal abad 20 kan judulnya, ada yang tahu nggak? Tulis buku judulnya apa? Selamat Pagi Roh Kudus. Ya, jika saya dulu ya itu adalah buku teologi kedua, buku Kristen kedua yang saya beli dengan uang saya sendiri. Ya. Bukunya Pak Tong saya pinjam di perpustakaan. Ya, karena waktu itu gereja Kalafis ya kayak apa tuh namanya GKKA lah ya, bukunya Pak Tong kan di perpus gitu. Buku kedua yang saya beli dengan uang saya sendiri karena nggak di perpus itu bukunya buku pertama yang saya beli di proses yang saya beli karena saya politik nggak ketemu. Jadi saya beli bukunya kita dengan orang karismatik. Bersyukur ya kemudian ikut speak ya. Saya pikir wah ini Pak Tong juga mau berubah. Sudah marah-marah karismatik. Oh salah ya gitu. Tapi saudara ya, saya pada waktu beli bukunya Benny, saya baca dia mengatakan wah dia dekat dengan Roh Kudus. Roh Kudus sama dia itu begitu aja. Waktu itu saya masih belum belajar apa-apa ya, belum pernah ikut stris kayak gini, tidak pernah. Cuman ya, meskipun waktu itu saya masih orang Kristen biasa. Saya ingat saya baca buku itu pertamanya kagum. Dari ketemu Paus pun iri, luar biasa ya, gitu ya. Oh kamu punya hubungan begitu ya sama apa namanya Roh Kudus gitu. Kenapa judulnya? Selamat pagi Roh Kudus. Setiap pagi dia selalu doa Roh Kudus. Wah sepertinya dia dipenuhi Roh Kudus. Saya baca dia sampai satu bagian. Meskipun waktu itu saya belum pernah ikut pembinaan seperti ini, ya saya belum sempat ikut alat tritunggalnya Pak Stephen Tong. Saya merasa sebagai seseorang yang dari kecil di sekolah minggu, gitu ya, ini salah. Ya, itu Benny ngomong apa? Pernah saya jadi katakan, Roh Kudus itu ya, saya beda. Kamu ya, kalau sama Allah Bapak macam-macam, oh ya, disabar petir gitu kayak presiden lama. Yesus itu lebih sabar, tapi ya bisa marah. Tapi kalau Roh Kudus itu nggak bisa. Kamu tuh ya, kalau mendukakan Roh Kudus itu paling cuma bisa nangis di pojokan. Itu kenapa bapak sama anak ngamuk. Ya kalau kamu berani mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus itu begitu lembut.
Terus dia cerita hari pagi itu dia selalu berdoa, terus dia mau berhenti berdoa, kok bisa ngomong, Dewi, tolong, dia jangan berhenti dulu, aku masih pengen ngomong sama kamu, gitu ya. Sebenarnya sampai titik itu saya tutup, karena waktu itu saya lagi cek dulu, beneran, sebagai orang Kristen biasa, tidak gitu ya mestinya ya. Ya masa bapak golak, anak tengah-tengah, anak itu cuma bisa nangis di pojokan, terus saudara tidak tahan. Tidak saudara, coba kita lihat sekarang ya, Kisah Para Rasul pasal yang kelima. Ya, Kisah Para Rasul pasal yang kelima ya. Mengatakan apa di sana? Coba lihat. Kisah pasal 5 mengenai apa itu? Ananias dan Safira. Perhatikan. Ya, ayat yang ke-3 ya. 2 dulu. Ya, ini Petrus menegur Ananias, terakhirnya aja ya, kalimat terakhir ayat yang kedua. Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Ya, ini Allah yang siapa yang dimaksudkan ini? Hah? Mendustai siapa ini? Kok tahu? Hah? Ya, gitu ya. Kok tahu gitu ya? Karena di ayat yang ke-8 ini Paulus ngomong sama Safiranya. Ya, kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Oh, sudah tahu kan ya, Safiranya kemudian meninggal juga. Ya gitu ya. Jadi bukan berarti oh kalau Allah Roh Kudus nggak bisa apa-apa. Ya gitu loh. Ya sehingga saudara, jelas Alkitab mengatakan bahwa setara. Yesus itu setara Bapa, Roh Kudus setara Allah. Kamu mendustai Allah sama dengan kamu mendustai Roh Kudus, sama. Ya bukan berarti oh kalau mendustai Roh Kudus itu kelas 3 kok. Tuhan kelas 3. Jangan sampai mendustai Allah. Enggak begitu. Ya sehingga jelas ya, karena hari ini tadi saya mengatakan sangat-sangat banyak bidat itu yang mencoba untuk menggoyahkan akan hal ini. Ya Arianisme, ini sekali lagi ya, berkenan dengan Tritunggal, itu beda sedikit, beda banyak. Ya menurut saudara ya, antara homoousios dengan homoiousios, satu karakter, satu huruf, bukan satu kata loh ya, satu huruf. Ya homoousios dengan homoiousios gitu aja kok repot atau beneran repot? Hah? Ya beneran repot ya. Karena homoousios itu artinya naturnya sama, homogen. Nah itu berarti sama, gitu ya. Homoousios itu artinya bapak dengan anak naturnya sama, ya satu Allah. Homoiousios itu serupa. Sama-sama serupa itu beda banyak atau beda sedikit? Banyak-banyaknya ya. Jadi Pak Tong seringkali mengatakan, kalau orang mengatakan kepada kamu, kamu tuh kok kayak monyet. Mungkin jengkel ya. Tapi di sisi lain bersyukur ya. Kayak monyet berarti saya bukan monyet. Yang lebih menyakitkan kalau kamu kok kayak manusia. Gitu ya. Ya berarti kamu pikir apa? Saya bukan manusia. Sehingga Arianisme mengatakan Yesus itu homoiousios. Ya kelihatannya bagus. Dan kelihatannya cuma beda satu aja kok. Bahkan satu huruf. Bukan satu kata. Artinya langit dan bumi. Ya berarti kalau Yesus serupa Allah, ya dia bukan Allah. Ya karena memang cuma Bapa yang Allah. Allah anak lebih inferior. Roh Kudus apalagi. Ya, demikian juga ya, ada namanya bidat subordinasionisme. Anak kekal, tidak diciptakan, tetapi tetap nggak setara. Ada lagi yang namanya itu adopsionisme. Yesus itu manusia, tapi pada waktu dia dibaptis, Roh Kudusnya turun. Dan itu namanya dia diadopsi menjadi anak Allah. Dan sekarang yang paling terkenal ya saksi Yehova ya, yang kemarin sudah kita bahas. Nah sekarang tiba waktunya ya, saya menjelaskan yang kemarin saya sudah ngomong. Kenapa ya? Saya bilang sama saksi Yehova, ya kalau kamu benar, kita nggak selamat. Kalau kita benar, kamu nggak selamat. Sampai rumah saya tadi salah. Dan itu adalah kalau kita benar, mereka nggak selamat. Kalau mereka benar, kita dan mereka nggak selamat. Ya, kemarin saya sudah sempat minta saudara diskusikan, pikirkan. Dan saya kemarin juga nanya, kalau kita mau menebus dosa ya nggak bisa karena kita berhutang. Tapi kan Gabriel, Mikael kan nggak utang. Ya,
apalagi kerubim dan serafim. Kenapa kok yang menjadi juru selamat bukan mereka, kok bukan mereka yang berinkarnasi ya? Kenapa kok kemudian Tuhan Yesus? Nah, saudara, jawabannya ya, akan tahu kalau saudara bisa mengisi kalimat berikut. Salib menyatakan titik Allah. Ayo, saudara, salib isi apa? Hah? Salib menyatakan titik Allah. Hah? Ayo, garis bakannya kok ya, coba gitu ya. Salib menyatakan apa? Kasih. Setuju? Kok pelan gitu setujunya ya? Salah nggak mengatakan salib menyatakan kasih Allah? Karena buktinya ada di ayatnya. Jelas dong, masa saudara nggak ingat ayat paling terkenal dalam Alkitab apa? Nah, gitu ya. Cuman nggak cukup. Siapa yang tahu salib bukan hanya menyatakan kasih Allah, tetapi juga keadilan. Nah, kalau yang ini tahu dari mana nih? Ayatnya di mana? Siapa yang tahu? Yang ini nanti langsung tahu loh ya. Yohanes 16, Pak. Oke. Yang ini di mana? Ayatnya di mana? Tidak ada? Coba ya. Roma pasal yang pertama. Ya, Roma pasal yang pertama. Ayat yang ke-16 bunyinya apa? Silakan. Roma 1:16 bunyinya apa? Sebab aku mempunyai keyakinan yang kukuh dalam Injil, karena Injil adalah perkataan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Teruskan sedikit. Sebab di dalam Injil nyata kebenaran keadilan. Ya, Injil itu menyatakan kebenaran keadilan Allah. Ini ya, seringkali kita orang Kristen hanya titik berat kasih, nggak salah ya. Tapi kalau kasih yang nggak adil itu masalah. Amin ya. Ada nggak seorang anak yang tidak ingin dikasihi oleh orang tuanya? Nggak ada. Semua anak pasti ingin orang tua yang mengasihi. Tapi coba ya saya tanya, ada nggak anak yang ingin orang tua yang pilih kasih? Nggak satu pun. Jadi ada nggak anak yang ingin orang tua yang mengasihi? Ya semua, Pak. Ada nggak anak yang ingin orang tua pilih kasih? Ya nggak ada, Pak. Apa bedanya kasih sama pilih kasih? Saudara, orang tua yang mengasihi atau pilih kasih? Ayo, gitu ya. Bedanya di mana? Antara kasih dan pilih kasih? Adil. Betul ya? Ya sehingga kadang-kadang ya ketika orang Kristen terus ngomongnya kasih ya. Akhirnya itu menjadi kasih yang memanjakan. Kenapa kasih yang memanjakan itu salah? Ya tidak adil, tidak benar. Ya, kasih yang memanjakan itu tidak benar, pasti hasilnya tidak bagus. Ya, meskipun kasih loh, ya, tapi kalau kasihnya tidak benar, tidak adil gitu ya, itu tidak mungkin jadinya bagus. Injil itu adil. Sehingga ya saya pernah sekali ya ketemu sama orang Muslim. Terus saya coba tanya sama dia. Tadi waktu PI, ya. Saya waktu itu dari rumah ke rumah. Saya tanya ya, Bapak, menurut Bapak ya, menurut iman Bapak, bagaimana ya supaya bisa diselamatkan? Dia mengatakan biasanya ya, pengalaman saya kalau tanya sama orang Muslim, jawabannya itu ya kurang lebih biasanya sih amal, berbuat baik, terus mesti meninggalkan warisan yang baik, terus anak mesti mendoakan. Jika saya sudah siap-siap dia bakal jawab itu, saya sudah siap-siap kalimat berikut nih. Kalau dia jawab itu, ya, kok enggak? Waktu saya tanya ya, di dalam iman Bapak bagaimana diselamatkan? Jawabnya begini, oh dalam iman kami, keselamatan itu rahmat Allah. Ya, bagi orang Reform keselamatan itu adalah karunia Tuhan. Karunia Tuhan sama rahmat Allah itu saudara tiri atau saudara kandung? Wah, saya kaget. Loh Pak, berarti bukan karena amal baik ya Pak? Bukan karena kasih persembahan, kasih sedekah. Ya, tetap penting. Amal baik, sedekah, berbuat baik, itu penting. Tapi terakhirnya itu rahmat Allah. Nah kok tambah mirip? Ya kan, kita kan juga mengatakan perbuatan baik penting kan ya. Kita nggak pernah ngomong perbuatan baik yang penting. Tetapi terakhirnya at the end of the day ya, finalnya adalah karunia Tuhan. Saudara, kalau jadi saya ya, kalimat berikutnya apa ya?
Hah? Al-Quran. Ya, apa? Ya? Begitu juga bener. Terus oh gitu Pak ya, gitu ya. Ayo apa kalau berikutnya? Kenapa ya saya takut tetangga gitu ya. Nah waktu itu ya saya bersyukur Tuhan kasih hikmat sehingga saya ngomong oh begitu ya Pak. Jadi dalam iman Bapak itu keselamatan karena rahmat Allah. Loh iya. Tapi saya mesti tanya ya. Kita kan percaya Allah itu adil. Ya iya, nah mungkin dia ngomong enggak dong. Ya, kita percaya Allah itu adil kan? Iya, iya pasti. Saya tanya Pak ya, kalau adil itu kira-kira ya yang salah dihukum atau dikasih belas kasihan, dikasih rahmat. Ya, misalnya Pak ya, nanti di akhirat terus syaitan, ya iblis ngomong sama Allah, kamu memang baik, ini orang berdosa. Kenapa kok kamu selamatkan? Tapi kamu tidak benar. Karena ini orang berdosa. Kenapa kok kamu itu selamatkan, kasih rahmat dan dihukum? Kira-kira Pak ya, Allah bakal jawab apa? Wah, gitu saudara saya nggak tahu saudara dengar ini nggak ya saya pernah ngomong. Dulu saya masih ingat jawaban Bapak itu sampai sekarang. Dia mengatakan begini, oh di dalam iman kami hal itu adalah hal yang goib. Akhirnya dia nggak tahu jawabannya apa gitu ya. Jadi dia mengatakan dalam iman kami itu adalah perkara yang goib. Saya langsung mengatakan dalam iman kami ya rahmat Allah itu Yesus. Di dalam Yesus ya, iblis tidak bisa ngomong, wah kamu nggak bener, ditebus kok. Nggak benernya di mana? Ya bukan karena Allah mengasihi kita, ya itu mata lepas. Enggak loh, ditebus, begitu ya dan dibayar, bukan dosa dilupakan. Nggak bisa. Ya sehingga kenapa saya mengatakan di dalam iman kami, Yesus itu adalah rahmat Allah. Karena fair, adil. Tapi coba ya, sekarang saya tanya kepada saudara, masa adil? Satu orang, Yesus mati berapa kali? Satu kali. Menyelamatkan dosa berapa banyak? Banyak. Ya kan? Padahal satu orang ya. Kira-kira hari ini berdosa berapa kali? Ya, dari terakhir berdosa berapa kali? Ayo adil enggak ya? Satu orang mati satu kali. Menyelamatkan sedemikian banyak orang pilihan. Yang satu aja dosanya kita tidak bisa ngitung. Satu hari aja tidak bisa ngitung. Hari ini dosa kita berapa? Apalagi sampai mulai pertama sampai terakhir, adil kan? Satu orang mati cuma satu kali menebus sekian banyak orang, adil kan? Wah, kok gantian nih sekarang? Di dalam iman kami itu merupakan hal yang goib gitu. Kok sama ya? Sesama Islam kok sama ya? Ayo adil kan? Hah? Hah? Ayo adil tidak? Kok bisa adil? Kalau enggak, berarti iblis juga bisa ngomong ya. Nggak adil, ya. Mana bisa satu orang mati satu kali menyelamatkan sedemikian banyak. Saya tanya kepada saudara. Terus Allah jawab apa? Dalam iman kami itu merupakan hal yang goib. Saudara, adil. Kok bisa Pak? Ya bisa lah. Kalau misalnya ya saudara beli mutiara-mutiaraan untuk anak, ya terus anak saudara main sama anak saya. Terus anak saya itu teledor, gitu ya sehingga wah jatuh semua hilang. Sesungguhnya di Singapura ya mutiara bagus, gitu ya kayak asli bagus, hilang semua. Wah saudara mulai agak kecewa Pak Hendri, ini anaknya gimana? Kalau saya jawab ya saudara kita kan orang beriman, kira-kira saudara puas atau mangkal gitu ya. Tapi kalau saya mengatakan ya saudara gila, nggak usah bandel. Tapi ya saya kalau mesti bukan mutiara-mutiara ya susah. Tapi jumlahnya banyak loh Pak. Itu jumlahnya itu ratusan. Gini-gini aja, udah saya ganti satu mutiara asli yang langka. Langsung marahnya tahu banyak atau langsung hilang Pak? Banyak diganti satu kok adil. Ya satunya apa? Nah, saudara itu kenapa penting? Ya, kenapa saya mengatakan kalau saksi Yehova benar, itu saya, kita dan mereka tidak selamat. Karena saksi Yehova kalau tanya kepada saksi Yehova, kamu percaya nggak Allah itu adil? Ya pasti enggak. Gitu ya, kalau nggak percaya tanya ke Yehova. Kamu percaya nggak Allahmu adil? Ya pasti lah. Nah, terus bagaimana satu orang mati satu kali bisa menyelamatkan sedemikian banyak orang? Nah ini hati-hati ya. Kadang-kadang orang reform juga ketika ditanya, Allah kok bisa menyelamatkan dengan pilihan? Jawaban kita itu adalah keadilan Tuhan beda dengan keadilan kita. Itu dengan goib sama loh. Ya, cuma beda pengalimatan. Ya, apa bedanya ya? Oh itu goib. Dengan keadilan Tuhan, dengan keadilan saya beda. Itu goib namanya gitu ya. Ya tidak gitu. Ya sehingga saudara, hanya kalau itu kenapa Alkitab mengatakan kamu ditebus
bukan dengan emas, bukan dengan perak, tetapi oleh darah Yesus yang mahal. Adil. Saudara, bukan cuma adil kesenangan gitu ya. Yang mutiara-mutiara saya ganti satu mutiara langka, padahal mutiara dengan mutiara-mutiaraan itu sama-sama ciptaan. Itu pun saudara sudah haleluya, puji Tuhan. Ya sama-sama ciptaan. Yesus Allah menjadi manusia. Adilnya di mana? Gitu ya. Ya, sehingga adil itu penting. Karena kalau enggak ya berarti Allah itu semena-mena. Sehingga mengatakan bahwa keadilan Tuhan beda dengan keadilan saya. Itu sama dengan sebetulnya ngomong Allah semena-mena itu. Enggak. Kenapa keselamatan kita tidak bisa diganggu-gugat? Ya caranya benar kok. Ganggu-gugat apanya? Itu kenapa Paulus mengatakan siapa akan menggugat keselamatan kita? Itu nantangin iblis. Kalau bisa ya gugatan. Ya tidak bisa. Karena Tuhan tidak pernah cawe-cawe dengan cara yang salah. Ya semua yang dikerjakan itu benar. Ya sehingga Paulus mengatakan kita lebih dari pemenang. Puji Tuhan ya. Sehingga kalau Yesus bukan Allah sepenuhnya, ya serius lah. Bukan cuma kita yang berdosa ya, kita menyembah berhala ya. Yesus bukan Allah disembah-sembah gitu ya. Tidak menyembah Yehovanya, salah. Ya saksi Yehova juga binasa lah. Ya karena Allah itu adil kok. Ya padahal ya manusia keluar dari Eden berbuat berapa dosa? Adam dan Hawa diusir dari Firdaus berbuat berapa dosa? 1. Gimana caranya terus? Sehingga harus penebus itu Allah menjadi manusia sehingga kuasa darah Kristus cukup untuk menebus siapapun yang dia mau tebus. Karena ini Allah yang menjadi manusia. Puji Tuhan. Ya, sehingga kalau ketiga pribadi itu tidak sepenuhnya Allah, tidak ada keselamatan. Yesus tidak mungkin menggenapkan karya rencana keselamatan Allah Bapa. Roh Kudus tidak mungkin ya mengaplikasikan karya keselamatan Yesus dalam hati kita jika Roh Kudus tidak mempunyai kuasa mengadakan apa yang ada dari apa yang tidak ada. Ya, Roh Kudus mesti menghidupkan kita, baru kita kemudian bangun, baru kita mendengar Injil, kita bisa merespon dengan benar. Karena kita sudah mati di dalam dosa, itu menurut Efesus 2 ayat yang pertama. Sehingga puji Tuhan ya ketiga pribadi sepenuhnya Allah. Itu kenapa kemarin saya mengatakan, ya kita tahu Allah Tritunggal, tapi kok tidak pernah bersyukur, agak masalah. Ya kita harusnya bersyukur Allah itu Tritunggal, termasuk yang ketiga. Ya kita bersyukur Allah kita Esa. Ya, sekarang ketiga ya, Allah kita Esa. Ya Allah kita Esa di dalam esensi. Ya Allah kita Esa di dalam kehendak. Satu ya satu. Allah kita itu satu. Sehingga pada waktu orang Islam itu awalnya yang kita dengar ya, Pancasila, itu kan ketuhanan yang Maha Esa menurut syariat Islam. Tapi kemudian kan ya kita bersyukur bapak-bapak gereja kita protes kan. Kalau gitu kita pecah aja. Sehingga akhirnya komprominya oke lah, Allah yang Maha Esa. Karena orang Islam, saya dengar ya, orang Islam waktu itu mikir, tidak apa-apa kok, Allah yang Maha Esa itu berarti cuma kita. Karena orang Kristen Allahnya 3. Bagi kita ya amin lah. Ya ketuhanan yang Maha Esa kita amin seamin-aminnya ya. Memang Tuhan itu Esa. Esa di dalam esensi, Esa di dalam kehendak. Gitu ya. Ya sehingga tidak pernah saling gegeran. Ya sehingga itu kenapa semua rencananya terjadi. Ya karena Esa di dalam esensi, Esa di dalam kehendak. Ya dan saya rasa mungkin kita nggak perlu buka ya. Karena yang ketiga ini mungkin bisa dikatakan yang paling jarang diserang oleh sesama bidan. Meskipun Islam mungkin mengatakan, oh Allahmu 3 ya. Ya tunjukkan aja ya, enggak lah. Ulangan 6 mengatakan Allah itu Esa. Ya Yesaya 45 juga mengatakan Allah itu Esa. Roma 3 juga, Yakobus 2 juga. Iblis tahu kalau Allah itu Esa dan dia gemetar gitu ya. Itu Yakobus 2:19. Enggak, Alkitab kita mengatakan Allah itu Esa. Ya meskipun dulu ada bidat namanya triteisme. Ya percaya Allah itu 3 bukan 1, tapi jarang. Ya hari ini paling yang mengatakan seperti itu yang bukan Kristen. Ya tadi ya Islam misalnya gitu ya. Bidat hari ini jarang yang percaya triteisme. Ya, sehingga saudara, saya akan langsung lihat ya, kita melihat 3 ini penting. Ya, sehingga kalau Allah kita itu tanpa tri, ya kemarin saya mengatakan apa? Berarti betulkah dia pribadi yang real? Sebelum ada manusia, sebelum ada ciptaan, Allah sendiri tiba-tiba kemudian rame gitu ya. Ya dan betulkah Allah cukup pada dirinya sendiri sehingga jangan-jangan ya Allah kenapa kok menyelamatkan kita kangen gitu kan.
Jadi kalau nggak ada kita nih dia sendirian lagi gitu ya. Ya sehingga repot ya kita meskipun memang menjengkelkan ya. Tapi kalau nggak ada kita sepi loh. Ya, jadi seperti orang tua ya, ada anak marah-marah, anak pergi susah gitu ya. Apakah berarti Allah itu apakah benar ya Allah menyelamatkan kita bukan karena Allah perlu? Ya kalau Allah kita Tritunggal, ya iyalah. Sebelum ada manusia, Allah Bapa mengasihi Allah Anak, Allah Roh Kudus. Allah Anak mengasihi Bapa Roh Kudus, Allah Roh Kudus mengasihi Allah Bapa, Allah Anak. Sehingga hari ini bahkan kita pun ya, saudara puji Tuhan diberkati oleh keluarga yang baik, misalnya kita dengan istri baik, punya anak baik, haleluya kok, gitu ya, haleluya kok. Meskipun mungkin kita nggak punya banyak teman, ya nggak apa-apa kok. Kita dengan istri, ya kemana-mana berdua, apalagi anaknya baik, itu sudah cukup kok. Padahal kita orang berdosa gitu ya, apalagi Tritunggal. Ya sehingga tanpa Tri, jikalau Allah itu tunggal enggak, betulkah Allah itu pribadi yang gitu? Betulkah Allah cukup pada dirinya sendiri? Nah, dan yang penting ya, tetapi jikalau Allah itu Tri tanpa tunggal, jikalau Allah itu banyak, ini pertanyaan penting. Betulkah Allah tidak bergantung kepada ilah yang lain? Kita diajari apa? Kalau mau tanam padi, berdoa kepada siapa? Dewi Sri. Ya, ini bukan Jawa sih ya. Kalau di Jawa ya, kalau laut mau lewat laut selatan, doa siapa? Nyi Roro Kidul. Meskipun ada yang mengatakan ya, saya kemarin beberapa tahun yang lalu dari kuil di Jogja, Nyi Roro Kidul itu panglimanya, bukan ratunya. Ada yang lebih tinggi lagi tuh dari Nyi Roro Kidul. Sehingga lihat ya, kira-kira ngefek enggak ya? Saya mau nanam padi doa sama Nyi Roro Kidul. Tambah banjir gitu ya. Saya mau lewat laut selatan doanya sama Dewi Sri, dia enggak ngefek. Nah itu ya, sehingga kalau Allah itu banyak, dewa-dewi banyak, ya enggak bisa berkuasa. Berkuasanya terbatas. Ya Dewi Sri urusan perpadian. Gitu ya. Kemudian Nyi Roro Kidul urusan laut selatan. Ya, utara lain lagi, kaplingnya lain lagi. Ya kan? Saudara menariknya ya, saudara lihat Sun Gokong kan juga gitu ya. Saudara lihat Hercules kan juga gitu. Osiris surga, Hades itu di bumi, ya. Dan bahkan ya, ini yang saya ingat saya pada waktu kecil. Pada waktu itu belum ada drakor. Waktu saya kecil ada yang tahu siapa yang seumuran saya? Waktu kecil itu yang serial panjang-panjang itu apa? Silat. Kopingho. Tapi Kopingho kan dari film kan. Tapi apa dia pendekar Jawali atau apa gitu ya, yang difilmkan gitu ya. Sehingga satu waktu saya lihat itu 8 dewa. Yang dewa nomor satunya yang apa, yang gemuk itu apa, tua pekong ya, betul ya, yang perutnya gemuk itu ya. Cuma waktu itu digambarkan mereka belum jadi dewa. Sehingga dibuat serial perjalanan mereka sampai jadi dewa. Terus di tengah-tengah, saya ingat waktu itu saya 3 SD, ya, saya 3 SD, ya, mereka tuh dijebak sama musuh-musuhnya di dalam gua. Ya, karena mereka belum jadi dewa. Tapi musuh-musuhnya mau masuk, takut kemudian disergap karena guanya kan gelap. Akhirnya musuhnya yang gini aja, kita jampi-jampi guanya, sehingga yang di dalam nggak bisa keluar, yang di luar nggak bisa masuk. Yang di luar nggak bisa masuk, dalam nggak bisa keluar. Dijampi-jampi, kemudian dibakar, semak-semak dibakar, asapnya dimasukkan ke dalam supaya mati. Gitu ya. Nah kemudian setelah ini selesai, asapnya kemudian mulai terbakar, mulai masuk, yang buat jampi-jampi mau pergi. Terus temennya bilang, loh jangan dulu. Nanti kalau kamu pergi, mereka keluar bagaimana? Ini jawaban daripada, dan saya yakin yang buat film itu bukan Kristen. Gitu ya. Yang buat film itu adalah yang kalau tidak Konghucu, ini film Cina gitu ya. Jika pastinya dia bukannya mau menghina agama Buddha gitu ya. Karena saya khawatir. Yang buat jampi-jampi ngomong gini, oh jangan khawatir. Bahkan Buddha tidak bisa menolong mereka. Saya waktu masih sekolah minggu. Ya, saya ingat saya bersyukur Tuhanku nggak selemah itu. Waktu saya kaget, karena dalam benak saya ya, Buddha kan paling tinggi. Terus kemudian kok bisa ngomong ya, Buddha pun tidak bisa menolong mereka. Itu tadi saya mengatakan, saya ingat sampai sekarang saya bersyukur Tuhan saya tidak seperti itu. Tapi yang di sana, setelah kalau lihat ada menarik ya, ini kan dicungkok, ya kan Sun Gokong lah tadi ya, Wapek itu ya, jika dewa-dewa. Sebenarnya kalau ke Yunani kan juga sama. Ya, siapa tadi? Hercules itu anaknya siapa? Zeus. Ya, tapi Hercules menolong Zeus. Kalau nggak ditolong Hercules, Zeus kalah sama
Hades. Serius, kan paling tinggi, kok bisa kalah sama Hades? Untungnya ditolong sama anaknya yang namanya Hercules. Sehingga ini menarik ya, padahal satu di Cungko, satu di Yunani, itu jauh loh jaraknya. Dan waktu itu belum ada internet ya. Gitu ya. Sehingga di sini kita melihat satu keyakinan yang make sense. Kalau Allah itu banyak, ya tidak bisa berdaulat. Gitu ya, dia tidak bisa berdaulat, mesti share. Ya, eksekutif, yudikatif, legislatif. Ya, eksekutif bagian apa, legislatif bagian apa, yudikatif bagian apa. Justru ketika eksekutif berusaha menguasai yudikatif dan legislatif, bahaya ini. Gitu ya. Ya sehingga saudara, kalau Allah itu banyak, ya nggak bisa ada Allah berdaulat juga ya. Tidak bisa ada kedamaian. Tidak bisa. Ya, jadi kalau presiden pemilu dua kandidat sama-sama kuat, kira-kira pemilunya itu seru atau serem? Ya, dua kandidat sama-sama kuat, masih ingat ya Pak Jokowi sama Pak Prabowo waktu sebelum Prabowo menjadi menterinya dia, gitu ya. Ya pemilu ya, kalau dua kandidat sama-sama kuat itu bukan seru ya, itu serem. Ya, papa mama sama-sama kuat, adil atau kacau. Gitu ya. Ya papa mama sama-sama kuat, kira-kira rumah tangga jadi apa gitu ya, kacau, nggak ada ordo. Ya sehingga heran ya, alam semesta kenapa bisa begini damai. Sehingga ini sebagai ini cerita beneran. Agustinus pertamanya pikir udah bisa, mana Allah menciptakan dunia dalam 6 hari. Sehingga dia lebih percaya dari dulu itu dualisme. Dia mengatakan ada Allah baik, ada Allah jahat. Make sense ya. Ada guru baik enggak? Ada nggak guru baik? Guru jahat ada nggak? Anak baik ada nggak? Anak jahat ada nggak? Polisi baik ada nggak? Ada loh, nggak bilang enggak ya. Polisi baik ada. Jadi kemarin baru apa itu namanya Pak Bucek bilang saya ada loh masih ya. Polisi jahat. Ya, polisi jahat ada, ya. Apapun kan, ya spidol yang baik ada. Itu yang nggak baik juga ada, baju yang baik ada, baju yang baru dipakai sobek ya ada. Yang mana yang betul? Allah yang berdaulat menciptakan langit dan bumi, atau yang dua Allah memang ada Allah baik, ada Allah jahat. Memang mereka itu terus bertengkar. Ada hitam, ada putih. Hitam ada putihnya, putih ada hitamnya. Tahu ya apa itu ya? Ada hitam, ada putih. Putih ada hitamnya, hitam ada putih. Yang mana yang masuk akal? Tidak ada hitam, tidak ada putih. Tidak ada putih, dari baik. Atau Allah itu esa, menciptakan segala sesuatu baik adanya. Yang mana yang masuk akal? Imannya Pak. Esa. Sehingga Agustinus pertama pikir, ya ini yang lebih make sense. Hitam ada putih, putih ada hitam. Ya karena kan memang gitu. Dan ini hampir semua ya, bahkan ini semua ya. Ada air baik, ada air saudara minum sakit perut gitu ya. Apapun kan gitu. Ya berarti ada Allah baik, ada Allah tidak baik. Sampai satu kali ya, dia keluar rumah. Ini rumah orang pintar. Akhirnya dia keluar rumah. Dia lihat ke atas, malam-malam. Ya dia ke atas, langsung dia tahu salah. Yang dia percaya salah. Yang betul itu Kristen. Kok bisa ya? Saudara keluar rumah, lihat atas, lihat apa? Janda ya, jemuran gimana gitu ya? Itu kita ya, Agustinus lihat atas, bisa tahu kalau salah itu dualisme itu salah. Yang betul itu adalah Alkitab. Oh bisa? Cuma lihat atas. Mau coba kita keluar sama-sama? Lihat atas, lihat apa gitu ya? Ya lihat langit, ya. Terus dari mana? Lihat langit langsung oh tidak ada benar. Yang benar ini Kristen. Kenapa? Karena dia lihat kalau benar ada dua kekuatan terus bertengkar. Kok bisa jalan? Dari mana? Dan tadi saya mengatakan papa mama sama kuat, sama-sama jago lempar piring gitu ya. Kira-kira itu rumah itu sejahtera atau kacau? Ya, dua kandidat sama-sama kuat buat celana. Ya. Terus dua-dua pakai cara-cara yang nggak baik, jadi apa ini? Sehingga kok bisa ya? Dua dewa sama kuat, lah kok tetap berputar? Ini yang sering hati-hati loh ya, tadi dikatakan ya, polisi banyak jalan, coba ya, saudara kalau kasih nilai polisi kasih nilai berapa? 0, yang lain,
Ayo kasih nilai berapa? Hah? 2. Kasih nilai berapa? 5. Generous ya, murah hati ya. Ayo, kasih nilai berapa? Hah? Gak ada polisi di antara kita kan ya? Ayo kasih angka berapa? Polisi. Nah. Ayo berapa? Hah? Waduh, 11 dari 100 gitu ya. Oke ya. Waduh. Saudara kalau benar ya hamba Tuhan dari kemarin generous ya. Kalau nilai polisi 0, 2, 11 gitu ya. Sekarang saya tanya pertanyaan kedua. Ayo kalau gitu ya, kita sama-sama aja ya. Bikin polling netizen. Bubarkan polisi. Siapa mau ikut? Bikin polling netizen kan suka sedikit-sedikit polling ya. Bubarkan polisi. Saudara kalau punya anak ya, sekolah nilainya 0, 11, 0, 11 di sekolah kan ya? Dan naik kelas juga di sekolah kan? 0, 11 masa bisa naik? Jadi kalau polisi angkanya 11, 0, 2, ngapain ada polisi? Mending uangnya buat apa itu namanya akan bergizi gratis kok buat pendidikan. Amin. Tidak pikir. Lihat, ya, nah ini, ya tetap ada pemeliharaan Tuhan loh. Ya sehingga ini buktinya loh ya. Besok saudara sendiri nggak ada satu dia kalau betul nggak setuju buat polisi, bubarkan polisi, celaka. Jadi apa gitu ya kalau polisi itu udah ada? Ya berarti tetap ada pemeliharaan Tuhan. Ya bagaimanapun Alkitab mengatakan pemerintahan tangan Tuhan, faktanya saudara mengakui loh, meskipun kasih polisi angka sedemikian kurang baik, loh kok bisa ya? Ya karena Allah tak berdaulat. Ya sehingga dunia sampai sekarang tidak kolaps. Gitu ya. Manusia hari ini berapa banyak? Siapa yang tahu? Jumlah manusia seluruh dunia berapa? 8 miliar. Kapan manusia jadi 8 miliar? Siapa yang tahu? Kapan manusia jadi 8 miliar? Tahun berapa kira-kira aja? Saudara kan kaget ya. Kalau saya mengatakan manusia jadi 8 miliar, itu persis pada waktu COVID. Kok nggak percaya Google gitu ya. Manusia jadi 8 miliar, itu waktu COVID. Ya, sehingga wah, pada waktu itu ada orang Kristen yang di mal-mal bilang, kita akan kiamat, 8 miliar gitu ya. Ya sehingga pemeliharaan Tuhan itu ada sampai pada waktunya nanti penghakiman yang terakhir. Ya sehingga Agustinus benar, ya kalau Allah itu banyak, ya mana bisa. Ya gegeran terus apalagi. Ya, masa nggak tahu pepatah ya, 2 gajah bertengkar pelanduk mati gitu ya. Ya ini 2 Allah bertengkar, saudara masih bisa apa namanya chatting gitu ya. Ya berarti apa Allahnya terlalu kecil gitu ya. Gajah bertengkar, pelanduk itu main HP gitu ya. Nggak bisa ya. Sehingga lihat ya, puji Tuhan tuh ya, sehingga fakta ya Allah itu tunggal, esa, itu kenapa dunia berputar dan faktanya Indonesia masih ada sampai sekarang, tetapi juga berelasi. Allah sepenuhnya mandiri, ya Allah sepenuhnya berelasi. Sehingga bersyukur Allah kita adalah Allah Tritunggal. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan sekali lagi apa yang boleh kami pelajari bersama-sama sepanjang 2 malam ini. Ya Tuhan, kami mau bersyukur kami memiliki Allah yang mengasihi kami mau bersyukur kami mempunyai Allah yang berkuasa, kami bersyukur kami boleh mengenal Allah Tritunggal. Terima kasih ya Tuhan sekali lagi, biarlah kami boleh lebih menghargai iman kami ya Tuhan, biarlah hati kami boleh lebih limpah dengan syukur, dan biarlah kami boleh lebih belajar berserah kepada Engkau, karena kami percaya Engkau mengenal kami, karena Engkau adalah Tritunggal, kami juga percaya Engkau berkuasa, karena Engkau adalah Tritunggal. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Oke, saya serahkan dulu kepada liturgi. Ya, baik, langsung aja ya, silakan. Kemarin ternyata ada yang tanya lagi, tidak ada. Wah, setelah itu ada yang nanya gitu ya. Bagus lagi pertanyaan, sehingga sayang kalau nggak ditanyakan di sini. Gitu. Silakan kalau andai kata ada pertanyaan. Adakah? Ya, silakan. Bahwa memang tunggal ini kan kompleks ya. Setelah saya itu kan jadi memang nggak bisa dibikin simpel. Dalam hal ini juga sebenarnya adalah tentang konsep pribadi itu Pak. Sebenarnya masih ketiganya ada alam. Dalam itu saya percaya itu ya. Pak, saya masih berpikir apakah memang
Jadi begitu kalau memang itu tiga pribadi yang berbeda di stick yang berbeda ya Pak. Iya. Apakah nggak muncul untuk polyester juga? Enggak, karena ESA. Ya itu Pak. Kalau itu kan Ya. di backup dengan ESA itu. Gitu. Maksudnya adalah dalam hal ini yang dimaksud dengan pribadi itu sebenarnya apa? Ya pribadi. Ya, karena Allah mengasihi anak. Ya. Allah mengasihi Bapakku, mengasihi aku. Nah, kalau itu Bapak bukan pribadi sungguhan, terus Bapak mengasihi anak kan, saya mengasihi diri saya sendiri gitu dong. Terus gimana? Juga tadi ya, persekutuan di dalam roh. Di dalam Kristus ada kasih mesra. Itu apa terus? Pribadi. Ya, saya jadi tergabung juga dengan konsep ini Pak. Karena gini, sebagai seorang psikiater, ada yang namanya, ini koreksi saya Pak ya, pemahaman di cetek banget gitu. Maksudnya gini lah, Bapak mungkin tahu tentang multiple personality. Nah, kalau gitu kan tidak bisa muncul bareng-bareng. Ya betul, maksudnya gini. Nah, kalau waktu baptisan muncul bareng-bareng gimana caranya? Ya, tadi kan saya ngomong apakah jadi bapak dulu, itu lagi jadi anak, terus menjadi istri roh, jadi multiple personality mana bisa muncul bareng-bareng dua suara tiba-tiba, oh suaranya kok berbeda ini, apakah dua orang ngomong nggak mungkin? Kamu yang siapa ini? Gitu kan ya? Kamu yang mana nih sekarang? Kan nggak bisa muncul sama-sama. Itu kan koreksinya, maksudnya mengoreksi pemahaman saya. Ketika kita tahu bahwa itu memang itu pribadi yang berbeda. Tapi bagaimana mungkin tiga yang berbeda itu? Nah, gini. Ya, sehingga dalam hal ini, nah kita harus mengatakan itu goib. Ya dari kenapa kemarin saya kasih saya pakai satu sesi kemarin untuk suatu landasan. Karena itu goib ya, misteri itu tidak sama dengan, tidak harus sama dengan berkontradiksi. Ya, kita nggak mengatakan Allah satu pribadi dan tiga pribadi, satu Allah dan tiga Allah. Kita mengatakan satu Allah tiga pribadi, tapi kita mengakui ya kita nggak tahu bagaimana menjelaskan satu Allah sekaligus tiga pribadi. Tetapi realitanya memang begitu. Alkitab mengatakan seperti itu. Nah, mungkin sebagai perbandingan, saudara, nah ini mungkin bagi saudara yang fisika atau mungkin eksak lebih tahu ya. Gelombang itu gelombang, partikel itu partikel. Partikel itu tidak bisa jadi gelombang. Gelombang tidak bisa jadi partikel. Kecuali apa? Kecuali siapa di sini yang eksak? Kecuali cahaya. Cahaya ini ya punya sifat gelombang, sekaligus punya sifat partikel. Saya nggak tahu saya bukan eksak. Sejauh yang saya tahu adalah partikel nggak bisa gelombang nggak bisa partikel. Kecuali ada kok. Oh, nggak bisa. Iya, gimana nggak bisanya? Jadi kemarin kita mesti sampai kepada kesimpulan kita memang limited, ya polluted, gitu ya, created, tapi ya ada kok. Tadi kita melihat bukti dan bahkan ya, bukan cuma bukti Alkitab, bukti di dalam alam. Ya kayak kemarin misalnya, kalau Allah bilang tiga pribadi, kok bisa kita saling mengasihi? Kalau Allah dan tunggal, kok hari ini saudara masih bisa HP ya, sementara dua gajah bertarung? Ya mana bisa seperti itu? Buktinya ada. Dan sehingga sampai itu kenapa kemarin saya mengatakan cukup meskipun kita tidak bisa puas. Nah ini ya prinsip teologi reform. Kita melangkah di mana Alkitab melangkah, kita berhenti di mana Alkitab berhenti, dan kita mencukupkan diri di sana. Yang kita pelajari 2 hari itu sangat cukup. 3 pernyataan itu sederhana ya, bisa menjelaskan yang Alkitab katakan, bisa menjelaskan fenomena alam, itu cukup. Ya, tapi ya memang nggak bisa memuaskan. Dalam kembali kemarin ya, manusia apa aja saudara nggak bisa jelaskan, saya juga nggak bisa jelaskan secara memuaskan, apalagi natur alam. Ya itu make sense. Ya, sehingga ini ada cerita ya. Satu kali ada orang tanya sama Augustinus, Tuhan itu sebelum menciptakan langit dan bumi ngapain? Siapa yang pernah bertanya seperti itu, ayo. Gitu ya. Ya, Allah sebelum menciptakan langit dan bumi, Allah itu ngapain? Augustinus pasti berusaha jawab, oh, Allah sebelum menciptakan langit dan bumi, dia bikin kerangkanya dulu, bikin ruang, bikin waktu. Gitu ya. Bagus juga sih. Allah membuat ruang, Allah membuat waktu, terus di dalamnya Tuhan taruh langit dan bumi. Itu jawaban Agustinus. Terus saya lupa ya, Luther atau Calvin, kalau nggak salah Luther.
Sama, jemaatnya nanya, gitu ya. Tuhan Yesus, Allah sebelum menciptakan langit dan bumi itu ngapain? Jawabannya Luther lebih seru. Luther mengatakan begini, kamu mau tahu Tuhan sebelum menciptakan langit dan bumi ngapain? Kita kasih tahu, Tuhan itu ya, sebelum menciptakan langit dan bumi itu menciptakan neraka itu yang nanya gini. Ya, Luther ya itu separuh ya masih guyonan ya, nggak serius ya, gitu ya. Cuman ya, saudara tahu maksudnya it's not your business. Karena Alkitab mengatakan ya, apa yang tersembunyi dari itu, apa yang dinyatakan itu kita. Itu prinsip reform. Alkitab mengajarkan Tritunggal, ya kita ajarkan sembilan Tritunggal. Dan saudara, apakah 2 hari ini semua cuma teori? Enggak. Gitu ya. Karena kalau cuma teori, ngapain Tuhan menyatakan kepada kita? Ya sehingga ternyata dari Tritunggal kita belajar banyak loh, sampai polisi-polisi juga kita ikutkan, gitu ya. Kita belajar banyak loh, saudara lebih bersyukur biar bisa melihat Tuhan itu secara nyata dari Tritunggal. Ya sehingga kalau Alkitab berjalan, siapa kita mengatakan Tritunggal tidak penting? Jadi Tuhannya siapa? Gitu ya. Emangnya alam, saudara boleh milih, saya mau meneliti yang mana? Itu kemarin ya. Ya revelasi, ya Tuhan menyatakan apa, siapa kita mengatakan itu tidak penting. Tapi kalau Tuhan stop di surga, Tuhan stop kok. Jadi bukan berarti kita tidak ada goib, tapi goib kita itu tidak berkontradiksi. Jadi yang tadi misalnya, berarti Allah tidak adil. Ya adil sih, cuma ya gimana? Baik. Ya, oke, ada yang bisa menjawab ya. Terima kasih. Silakan ada pertanyaan yang lain. Adakah? Apakah sudah waktunya saya serahkan kepada Pak Jekron? Enggak ada ya? Adakah? Jelas ya? Oke, nanti saya turun, Pak, saya nanya nih ya. Ya, silakan. Nanti kalau baptisan itu kan dalam nama Allah Tritunggal. Ya, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kalau gereja Mula-Mula itu dengan Sama. Allah Tritunggal. Iya, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Waktu Yohanes Pembaptis Oh ya enggak, belum dong. Yohanes Pembaptis kan sebelumnya Yesus mati dan bangkit. Enggak. Baptisan Yohanes tidak. Tapi baptisan Kristen Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Oke. Silakan, masih ada yang lain? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada saya serahkan kepada Pak Jekron. Silakan kepada pengumuman dan nanti Pak Jekron akan tutup.